Indonesia yang dikenal dengan negeri seribu pulau merupakan negeri yang mempunyai kisah perjuangan yang epik dan religius. Penelusuran sejarah, budaya maupun pengalaman spiritual adalah pesona wisata pelengkap panorama alam yang mengesankan. Sebuah kisah perjuangan epik dan religius menarik untuk dikunjungi bila berada di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tanah Bumbu adalah sebuah kabupaten pemekaran dari Provinsi Kalimantan Selatan. Bagian pulau yang terletak antara Laut Jawa dan Selat Makassar ini mengungkap sejarah dan budaya abad ke-18 dan 19 Masehi yang dikenal dengan sejarah Kerajaan Pagatan. Untuk menelusuri sejarah Kerajaan Pagatan sekaligus napak tilas, Anda dapat mengunjungi situs makam Kerajaan Pagatan. Makam para raja ini berada di Desa Matone, Kampung Baru, Pagatan, Tanah Bumbu. Objek wisata sejarah Kerajaan Pagatan ini merupakan sebuah kisah pucuk perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Kerajaan Pagatan dirintis oleh seorang tokoh yang bernama Puana Deke. Puana Deke adalah seorang hartawan yang berasal dari Wajo, Sulawesi Selatan, yang kemudian meminta dari Kerajaan Banjar untuk mendirikan kerajaan baru di Tanah Bumbu. Dia minta izinkan, kemudian diberi izin oleh Raja Banjar untuk membangun. Kemudian dipusakakan kepada dia sampai ke anak turunannya. Artinya ya silakanlah menjadi kerajaan di sana. Nah, jadi Raja Pagatan ini dirintis oleh Puana Deke, bertiga bersaudara. Jadi setelah Pagatan ini sudah baik, maka menghadaplah Puana Deke ini tadi ke Kerajaan Banjar. Artinya mempertanyakan bagaimana wilayah Pagatan ini bisakah dijadikan sebuah kerajaan. Ternyata pada waktu itu Raja Banjar menyetujui permintaan itu. Dengan persetujuan maka kembalilah Puana Deke yang tadi ke Sulawesi untuk mengambil Raja Pagatan pertama. Jasa-jasa beliau pada waktu itu salah satunya melawan penjajahan Belanda. Raja ke-8 itu perempuan. Jadi dipangku oleh suaminya. Makanya dikatakan itu pemangku. Dia juga sempat memerintah sebagai raja ke-8, kemudian dia bersuami. Kemudian suaminya yang meneruskan Tak jauh dari situs makam Raja-Raja Pagatan ini, Anda dapat menemukan peninggalan-peninggalan sang raja. Benda-benda peninggalan itu tersimpan baik di dalam sebuah rumah yang dihuni oleh keturunan Raja Pagatan. Konon ada satu benda yang menjadi asal mula nama Pagatan itu sendiri. Jadi di dalam sejarah itu diberikan imbalan satu lampit dengan satu tikar emas. Berhubung tidak bisa dihitung, maka ditakar pakai gantang. Kalau takaran itu bahasa Bugis gantang. Ya. Nah, gantangnya itu masih ada. Jadi emas itu ditakar pakai gantang. Maka setelah diserahkan kepada Kerajaan Banjar, maka dinamailah Pagatan, Pak Gantang. Saya sebagai cicit itu memang berkewajiban untuk menyimpan benda-benda peninggalan Kerajaan Pagatan dan Kusan. Nah, salah satunya adalah gantang. Gantang itu alat ukur beras waktu itu. Cuman karena Puana Deke ini menurut catatan harian di Lontara itu seorang saudagar kaya yang merantau dari Tanah Bugis membuka sebuah perkampungan yang diberi nama Pagatang. Nah, Pagatang itu asal mulanya dari Pak Gantang itu. Kemudian Lontara itu sebenarnya catatan harian Kerajaan Pagatan. Jadi catatan harian Kerajaan Pagatan itu segala sesuatu yang terjadi di Kerajaan Pagatan dan Kusan itu dicatat. Dari perkelahian, ada pembunuhan, ada anaknya si A lahir. Bahkan ketika Krakatau meletus pada
82 apa 28 saya lupa, itu tercatat di situ. Benda-benda peninggalan itu sudah berusia ribuan tahun. Wow, sebuah nilai historikal yang menakjubkan. Selanjutnya, setelah kisah epik perjuangan Raja Pagatan, terdapat sebuah makam ulama yang konon menyebarkan agama Islam di desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Tanah Bumbu. Tokoh ulama ini dikenal masyarakat dengan Datuk Balu atau bernama asli Muhammad Syekh atau Mat Syekh. Keunikan dari makam ini adalah makam, namun tak ada makam atau kuburan tokoh ulama itu sendiri. Pesanggerahan makam Datuk Balu yang berada di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, merupakan wisata religi di mana beliau dilahirkan pada tahun 1922. Semenjak beliau tinggal di Desa Sungai Cuka, sering melakukan menyiarkan agama Islam. Cerita berlanjut pada sumur tua yang berada di belakang bangunan rumah sang ulama. Sumur keramat itu pertama kali ditemukan kotor dan tak terawat. Namun ketika masyarakat diterpa kemarau panjang dan kehabisan air, sumur itu menjadi bersih dan menjadi sumber pelepas dahaga bagi masyarakat setempat. Ajaibnya, walau sumur itu berada tak jauh dari laut, airnya jernih dan terasa tawar hingga saat ini. Sampai saat ini adanya sumur di samping air laut. Ternyata sumur itu tidak asin tetapi tawar. Itu menandakan bahwa kelebihan-kelebihan itu ada. Selesai memuaskan diri Anda dengan pengetahuan sejarah dan wisata hati, sebaiknya Anda mampir ke Wahana Batu Buaya. Wahana Batu Buaya ini berada tak jauh dari pesanggerahan makam Datuk Balu, tepatnya di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Tanah Bumbu. Balik lagi bareng aku Putri Dindia, dan sekarang liburan aku kali ini ke daerah yang berpasir indah dan pantainya tuh keren banget. Ya karena di Indonesia itu kan banyak banget wilayah-wilayah yang banyak banget pantainya, wisatanya, dan salah satunya sekarang aku lagi di pantai daerah Tanah Bumbu, tepatnya itu di Kalimantan. Jadi ikutin aku ya! Jadi kapal speedboatnya udah datang. Kita mau ke sana, mau masuk ke speedboat biar dibawa ke tengah laut, oke? Nah sekarang masalahnya speedboatnya yang mana ya? Ini ada dua gitu. Wahana Batu Buaya adalah dataran yang terdiri dari berbagai karang yang menjadi keunikan tersendiri di tengah laut. Oleh karena itu, membuat penasaran para pelancong. Konon pengunjung dapat berdiri dan berjalan-jalan di tengah lautan sambil menikmati panorama laut yang indah, berbeda dan tak terlupakan. Wahana Batu Buaya adalah salah satu tempat tujuan objek wisata yang ada di Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana Batu Buaya ini memiliki banyak kelebihan, banyak keunggulan, terutama bagi para pecinta olahraga laut seperti snorkeling dan lain-lain. Nah kemudian untuk kita bisa sampai ke objek wisata Wahana Batu Buaya ini kan kurang lebih sekitar 5 menit karena lokasinya itu berada lebih kurang
2 km dari pinggir pantai, dari bibir pantai dengan menggunakan speed bisa kita tempuh hanya dengan waktu 5 menit. Penamaan buaya ini pun menjadi perbincangan yang unik dari berbagai lapisan masyarakat, dari bentuknya yang mirip dengan buaya hingga mitos di dalamnya. Konon katanya waktu dulu orang-orang dulu itu kan ada yang pernah melahirkan kembaran buaya. Jadi katanya kan dilepas di laut. Lamanya tidak tahu ada di karang buaya. Ia yang dinamakan karang buaya, wahana batu buaya. Sebagai wahana pelengkap, spot wisata pantai ini juga menyediakan ATV yang Anda bisa sewa untuk menelusuri gelombang laut di bibir pantai. Seru bukan? Untuk melepas lelah dari sekian perjalanan Anda, di pantai Sungai Cuka ini juga menyediakan gazebo-gazebo untuk berkumpul bersama teman maupun keluarga sambil menikmati kesejukan udara dan pemandangan eksotis. Jika Anda dalam perjalanan jauh, Anda dimudahkan dengan penginapan-penginapan terjangkau di sekitar pantai ini. Jadi bagi Anda penikmat sejarah dan petualangan wisata unik, Tanah Bumbu is wonderful.